Manajemen bencana memiliki permasalahan yang sangat kompleks karena bervariasinya jenis ancaman yang terjadi. Kondisi geografis daerah bencana, keragaman kondisi sosial budaya daerah setempat, dan kepadatan populasi terkait dengan distribusinya yang menyebar tidak merata di setiap daerah. Karena kompleksnya tersebutlah, maka hal yang pertama yang harus dilakukan dalam penanggulangan bencana adalah identifikasi dan analisis permasalahan sehingga dapat dengan tepat ditangani oleh perawat tentunya. Dari skenario aja nanti akan perlu pertimbangan mau sejauh apa kita mau membuat skenario. Sesederhana, kalau sederhana, terlalu sederhana, itu juga mungkin tidak akan memunculkan adanya debat-debat ya, ataupun permasalahan-permasalahan. Tapi kalau terlalu kompleks, maka dia tidak akan muncul dengan satu kesimpulan. Nah, itu yang kita khawatirkan bisa terjadi di lapangan. Koordinasi juga kemungkinan bisa jadi tidak terjalan dengan baik atau komunikasi. Hal inilah yang dibahas dalam Konferensi Nasional dan Workshop Evidence Based Practice Disaster Management dengan tema optimalisasi peran-peran perawat dalam manajemen bencana yang diadakan oleh Fakultas Keperawatan Bagian Keperawatan Medikal Bedah dan Gawat Darurat Universitas Andalas yang bekerja sama dengan Philip. Saya ucapkan selamat atas suksesnya kegiatan evidence-based practice dalam disaster management yang diselenggarakan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Padang. Dan ini merupakan kali pertama saya bekerja sama dengan Universitas Andalas dan merupakan kebanggaan buat saya bisa berada di sini, bisa bekerja sama dengan teman-teman dari Universitas Andalas. Dan saya melihat bahwa dari kepanitiaannya sangat baik, terus kemudian dari pesertanya meliputi dari berbagai macam kota, dan kemudian saya melihat dari acaranya sangat komprehensif, di mana kita bisa belajar berbagai macam hal. Tidak hanya terkait dengan masalah disaster management, juga terkait dengan masalah seperti EWS, kemudian dengan Kodlu. Dan saya berharap bahwa ini bukan kegiatan terakhir kita, tapi harapannya adalah kita bisa bekerjasama dalam banyak hal, terutama dalam hal pendidikan, pengabdian masyarakat, dan mungkin juga penelitian. Bobi Febri Kisdianto, Ketua Panitia kegiatan ini menyebutkan, kegiatan ini tidak saja diikuti oleh perawat yang ada di lingkungan Sumatera Barat, namun sebagian peserta juga berasal dari Pulau Sumatera dan Jawa. Kegiatan penanganan siaga bencana memang berbeda dibandingkan pertolongan medis dalam keadaan normal lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting. Hal yang paling urgent dibutuhkan oleh korban saat itu adalah pengobatan dari tenaga kesehatan. Perawat bisa turut andil dalam aksi ini, baik berkolaborasi dengan tenaga perawat ataupun tenaga kesehatan profesional, ataupun juga melakukan pengobatan bersama perawat lainnya secara cepat, menyeluruh dan merata di tempat bencana. Pengobatan yang dilakukan pun bisa beragam, mulai dari pemeriksaan fisik, pengobatan luka, dan lainnya sesuai dengan profesi keperawatan. Ketika semuanya bertemu tidak hanya berbagi informasi, tapi bagaimana kita bisa berkoordinasi satu sama lain untuk memainkan perannya satu sama lainnya, sehingga akhirnya ketika terjadi bencana yang kita tidak pernah duga kapanpun itu, kita sama-sama bisa saling bahu-membahu untuk menghadapinya. Kegiatan ini ada 3 rangkaian. Pertama, di hari ini 14 November 2019 kita ada seminar dengan 300 peserta. Juga di sore ini itu dilanjutkan dengan namanya oral presentasi untuk para akademisi untuk publikasi jurnal atau penelitiannya. Dan yang ketiga itu dilaksanakan di hari esok, yaitu workshop. Kita akan lebih membahas masalah skill
bagaimana skill apa saja yang dibutuhkan seperti kreasi manajemen, outbrew manajemen, terus juga disaster plan seperti apa, dan juga early warning score yang merupakan skill-skill dasar yang penting sekali dibutuhkan oleh perawat dalam menghadapi bencana dan persiapan ketika semuanya rumah sakit khususnya untuk menghadapi bencana. Merupakan kalau kita lihat dari exercise yang dilakukan itu baru secara umum atau secara secara tertulisnya itu adalah langkah kedua dari 5 langkah yang harus kita lakukan. Tapi kalau dalam pelaksanaannya 5 langkah atau 5 step itu perlu kita terjemahkan kembali. Bisa jadi misalnya lebih banyak lagi yang harus kita lakukan. Tapi step-stepnya sebenarnya adalah seperti 5 langkah tadi, 5 exercise. Bobby juga menambahkan selain kegiatan seminar juga digelar workshop di mana perawat akan diberikan pengelolaan data hingga mitigasi pasien ketika berada di rumah sakit. Kegiatan ini juga melibatkan para mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Andalas. Dalam jurnal manajemen bencana banyak kita temukan artikel terkait disaster nurse. Sekilas peran perawat dalam penanggulangan bencana tidak hanya mengurangi morbiditas dan mortalitas korban bencana pada saat respon darurat. Berharap acara ini akan berlangsung berkelanjutan setiap tahun karena bisa dilihat dari masyarakat awam ataupun tenaga medis. Kenapa sih ini penting? Karena kita lihat dari judulnya, optimalisasi peran perawat, di mana pada saat bencana peran perawat sangat penting. Ketika nanti ada bencana, misalkan gempa yang mengakibatkan suatu gedung runtuh, itu pasiennya kan bukan cuma 1-2 orang, tetapi puluhan, belasan, bahkan ratusan. Ketika datang ke rumah sakit, bagaimana sih kesiapan perawat dengan teknologi sumber daya yang ada, infrastruktur yang ada. Ketika itu tidak siap, bahkan nanti akan menimbulkan chaos tersendiri. Tapi ketika seperti kegiatan ini, kondisi semua siap, maka semua akan terkendali. Pasien yang datang pun bisa resiko untuk meninggalnya lebih sedikit, bahkan lebih kecil, bahkan tidak ada. Karena adanya kesiapan dari tenaga kesehatan, sumber daya manusia, ataupun alat-alat infrastruktur seperti itu. Kita memang basisnya dari luar, dari Eropa, bahwa kita memang lulus berdasarkan uji-uji yang ada di secara quality control ataupun FDA approve istilahnya. Bahwa kita tidak menjual alat kesehatan itu bukan berdasarkan bagus tidaknya alat tersebut. Selain bagus tidaknya tersebut, alat tersebut harus teruji aman di manusia. Dan oleh karena itu alat-alat yang kita promosikan di Indonesia ini memang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan berupa AKL, sehingga kami diizinkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendistribusikan alat kesehatan melalui distributor kami ke seluruh wilayah-wilayah di Indonesia. Perawat berperan juga untuk mempersiapkan masyarakat siap menghadapi bencana dengan meningkatkan resilien. Menurut International Council of Nurse atau ICN, kompetensi perawat bencana muncul pada fase mitigasi, preparedness, relief, pemulihan, dan rehabilitasi. Exercise ini perlengkapan yang kita perlukan paling utama sebenarnya adalah yang nomor 3 ya, peraturan perundangan terkait, termasuk di situ adalah proses prosedur SOP. Kita gunakan yang sederhana itu adalah peta seperti ini. Jadi tergantung dari kita mau cakupannya adalah cakupan apa, apakah misalnya nah peta ini bisa juga kita buatnya dalam bentuk satu buah peta. Korban yang bisa jalan, yang disebut tadi walking wall ya, walking wall. Mereka yang mengalami luka tapi masih bisa melakukan pergerakan, nah itu yang langsung kita kategorikan hijau. Nah itu bisa kita delay, bisa kita tidak untuk memberikan penanganan. Oke, yang hijau aman nih,
Yang ini dulu dilakukan, iya. Kita maju. Ketika sudah pindah untuk korban yang bisa jalan, saat itu juga kita mulai start. Simple trias and rapid. Oke, siapkan adrenalin 1 ampul 1 mg. Oke, switch continue CPR. Masukkan amiodarol 300 mg. Belum. Lanjutkan rescue breathing 8-10 kali per menit dalam waktu 2 menit. Saturasi berapa? 90%. Oke, saturasi 90%. Tekanan darah berapa? Oke, 80 per pulse. Penyebab dia cardiac arrest dari mana? Kita harus